Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Indah Puspitasari. Saya dari tingkat 4A dan di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum mata kuliah konservasi tanah dan air. Pertumbuhan penduduk pada saat ini mengalami peningkatan sehingga banyak lahan pertanian mengalami alih fungsi lahan menjadi areal industri maupun properti. Alih fungsi lahan tersebut mengakibatkan timbulnya masalah hingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Terfokus pada pengolahan tanah seperti intensitas penggunaan lahan yang tinggi, penurunan bahan organik, pertumbuhan tidak optimal, kurang responsif terhadap pemupukan, ketersediaan air untuk pengairan terbatas. Sehingga perlu dilakukan upaya konservasi tanah dan air, yaitu pengolahan tanah, konservasi, dan bantuan berupa peralatan dan tenaga kerja. Pengertian pengolahan tanah adalah kegiatan mekanik yang dilakukan terhadap tanah untuk memudahkan penanaman, menciptakan keadaan tanah yang gembur bagi pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman, sekaligus memberantas gulma. Dampak negatif secara intensif salah satunya yaitu pemadatan tanah. Olah tanah konservasi adalah cara penyiapan lahan yang menyisakan sisa tanaman di atas permukaan tanah sehingga mulsa untuk mengurangi erosi dan penguapan air dari permukaan tanah. OTK memiliki kelebihan yaitu dapat menghemat tenaga kerja dan biaya serta memperbaiki struktur tanah melalui peningkatan pori mikro. Praktikum konservasi tanah dan air dilakukan sejak bulan Januari 2021 yang berlokasi di Desa Ciharang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Pemilihan lokasi berdasarkan tempat tinggal di wilayah masing-masing akibat dampak COVID-19. Cara kerja observasi dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara mengenai pengolahan tanah yang digunakan serta mendokumentasikan kegiatannya. Hasil dan pembahasan dari pengolahan tanah sawah, diketahui bahwa pengolahan tanah sawah menggunakan cara tradisional yaitu penggunaan cangkul dan cara modern yaitu penggunaan alat sintan yaitu hand traktor. Dan alasan dari penggunaan untuk cara tradisional adalah lahan sawah berbukit sehingga akses jalan sulit, dan cangkul sebagai pengolahan tanah kedua setelah penggunaan hand traktor pada bagian pojok lahan sawah yang tidak terolah oleh mesin. Untuk alasan pengolahan menggunakan cara modern adalah lahan tidak berbukit sehingga akses jalan mudah. Umumnya petani mahir menggunakan hand traktor dan mempercepat serta memudahkan pengolahan tanah. Dampak bagi petani dan lingkungan dari penggunaan cangkul dan hand traktor yaitu untuk cara tradisional bagi petani adalah lama dalam proses pengolahan, mengeluarkan biaya tambahan untuk tenaga kerja. Sedangkan cara modern bagi petani yaitu efisiensi dan efektif dalam pengolahan, pekerjaan cepat selesai, pengeluaran biaya sewa mesin, bahan bakar, dan tenaga kerja tidak terlalu mahal. Untuk lingkungan, tanpa kaidah konservasi yaitu terjadi pemadatan tanah, penurunan bahan organik, serta rusaknya profil tanah dan pola drainase tanah. Setelah pemaparan alasan dan dampak, perlu dilakukan upaya konservasi, yaitu khususnya yang lahan sawah berbukit, dibuat berpetak dan terasering, serta menggunakan tanaman border. Penggunaan terasering ini yaitu menghindari dan memperkecil terjadinya erosi, dan juga untuk tanaman border itu untuk menahan agar tanah tidak tergerus untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Perbandingan kebutuhan tenaga kerja secara tradisional dan modern, yaitu untuk cara tradisional, lahan seluas 1000 meter persegi, tenaga kerja oleh 2 orang dalam waktu pengolahan 7 hari, dan biaya 1 hari kerja adalah 40.000. Total biaya yang diperoleh adalah 560.000. Untuk cara modern, lahan seluas 1000 meter persegi dengan biaya sewa alat adalah 350.000 dan biaya bahan bakar adalah 35.000 dalam waktu 1 hari pengolahan, menghasilkan total biaya yaitu 385.000. Berdasarkan perhitungan tersebut, pengolahan lahan dengan cara modern lebih sedikit mengeluarkan biaya dibandingkan dengan cara tradisional. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.